Maka ketika mengatakan ziarah kubur itu tidak disyariatkan, ziarah kubur itu bid'ah, dengan berdalil dengan hadis la tusyaddur rihal illa thalathati masajid, itu sama sekali tidak sinkron, tidak nyambung. Karena hadis itu berbicara tentang masjid, bukan tentang kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima. Tandanya ini adalah pertemuan yang kelima pada malam hari ini. Fi ziyaratil kuburi, menerangkan hukum ziarah kubur. Soal, ma hukmu ziyarati kuburil anbiya'i was salihin wa ghairihim? Apa hukumnya menziarahi makam-makam para nabi, para orang-orang soleh dan juga yang lainnya? Jawab, ziyaratu kuburihim qurbatun mustahabbah wa kadza ar-rihlatu ilaiha. Qala al-ulama'u rahimahumullah kanat ziyaratul quburi manhiyan anha fi sadril Islam. Thumma nusikha dzalik biqaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hukum menziarahi kuburan atau makam-makam para nabi, para sholihin dan juga yang lainnya itu termasuk ibadah yang dianjurkan, qurbah mustahabbah. Begitu juga melakukan perjalanan untuk menziarahi makam-makam tersebut, itu termasuk ibadah yang dianjurkan. Ziarah kubur secara umum pada awal masa Islam memang dilarang, karena pada saat itu keimanan para sahabat memang menuntut untuk tidak disyariatkan ziarah kubur karena akan terjadi kemungkaran dan maksiat. Akan tetapi selanjutnya, setelah dirasa iman para sahabat telah kuat, maka Nabi menganjurkan ziarah kubur, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Pada awalnya saya melarang kalian semua untuk ziarah kubur, akan tetapi sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat. Sebagian riwayat mengatakan fa innaha tudzakirukumul maut, bisa mengingatkan kalian pada mati. Dan juga ada riwayat yang mengatakan fa innaha turiqul qulub, bisa melembutkan hati. Dan juga Nabi Muhammad SAW melakukan ziarah kubur. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi melakukan ziarah kubur. Ada yang dilakukan rutin oleh Nabi setiap minggu, ada yang dilakukan oleh Nabi setiap tahun. Salah satu ziarah kubur yang dilakukan oleh Nabi yaitu pada saat malam hari menjelang pagi menziarahi kuburan Baqi'. Pada saat itu Nabi menziarahi kuburan Baqi', para orang-orang yang meninggal di kuburan Baqi', lalu mendoakan mereka. Maka dengan ucapan Nabi fazuruha dan juga perbuatan Nabi yang mencontohkan melakukan ziarah kubur secara umum hukumnya sunnah atau dianjurkan. Ini jika kita telisik dari nalar kaidah usul, itu juga bisa difaham dari hadis Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, itu hukumnya sunnah, karena al-amru ba'dan nahi yufidu as-sunnah. Ketika ada perintah setelah adanya larangan, seperti halnya pada ziarah kubur ini, sebelumnya dilarang lalu diperintahkan, itu akan menjadi hukum sunnah. Soal yang kedua, mad dalilu ala masyru'iyyati ziyarah? Apa dalilnya bahwa ziarah itu disyariatkan? Jawab, ad-dalilu ala dzalik. Dalilnya adalah yang pertama, ma rawahu Muslim fi sahihihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang telah saya sebutkan tadi, bahwa pada awalnya saya atau Nabi melarang kalian untuk ziarah kubur, akan tetapi sekarang ziarahlah.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi fa yaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Dari Aisyah, hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi keluar pada saat akhir malam, yaitu menjelang pagi. Ternyata Nabi keluar menuju pemakaman Baqi. Ketika masuk pemakaman Baqi, Nabi mengucapkan salam kepada para ahli kubur yang dimakamkan di sana. Bagaimana salamnya? Yaitu assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun. Nah, ini juga dianjurkan untuk dibaca ketika kita memasuki pemakaman muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, rawahu Muslim, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada tata cara atau adab-adab ziarah, diantaranya ketika memasuki pemakaman mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Soal yang ketiga, ma hukmu ziaratil kuburi lin nisa. Apa hukum ziarah kubur bagi wanita? Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ziarah kubur, hukum ziarah kubur bagi wanita. Yang tadi dijelaskan hukumnya sunnah secara umum itu bagi laki-laki. Jawab, dzakarul ulama rahimahumullah anna ziyaratal quburi tusannu lirrijali wa tukrahu lin nisa illa idza kana litabarruk ka ziyaratil anbiya wal awliya wal ulama fa innaha tusannu lahum aidan karrijal. Ulama menyebutkan bahwa hukum wanita melakukan ziarah kubur itu adalah makruh, kecuali ziarah kubur menuju pemakaman para nabi, para wali, para solihin, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang memiliki derajat tinggi. Maka ini disunahkan bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ketika menziarahi pemakaman muslim biasa, itu makruh hukumnya bagi wanita. Nah, selanjutnya waqala ba'duhum inna ziyaratal quburi tubahu lin nisa'i mutlaqan. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa wanita melakukan ziarah kubur itu tidak makruh, itu hukumnya boleh-boleh saja. Dalilnya apa? Lima rawahul Bukhari wa Muslim annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a imra'atan bi maqbarah tabki ala qabri ibniha fa amaraha bis sabri wa lam yunkir 'alaiha. Dalilnya yang pertama ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Bahwasannya suatu ketika Nabi melihat seorang wanita menangis di atas kuburan anaknya. Lalu Nabi memerintahkan wanita tersebut untuk bersabar agar tidak menangis. Dan Nabi tidak mengingkari bahwa wanita itu melakukan ziarah. Nabi tidak melakukan kamu pulang. Wanita tidak boleh ziarah. Ataupun tidak menunjukkan gestur-gestur yang menunjukkan pengingkaran terhadap wanita tadi. Yang kedua, warawa Muslimun annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'allama sayyidatana Aisyah radhiyallahu anha ad-du'a li ziyaratil quburi. Lamma qalat lahu kaifa aqulu lahum faqala quli assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya. Selanjutnya juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Bahwasannya Nabi mengajari Sayyidah Aisyah doa untuk ziarah kubur.
Yaitu ketika Sayyidah Aisyah bertanya, apa yang harus aku ucapkan kepada mereka para ahli kubur ya Rasulullah? Lalu Nabi mengajari Sayyidah Aisyah salam, yaitu lafadznya adalah assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, ketika Nabi mengajari doa pada Sayyidah Aisyah, doa untuk ziarah kubur, berarti ini tandanya Nabi mengizinkan Sayyidah Aisyah untuk melakukan ziarah kubur. Nah, ini menjadi oleh sebagian ulama dijadikan dalil bahwa ziarah kubur bagi wanita hukumnya boleh saja, mubah. Selanjutnya, ma makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'anallahu zuwaratil kubur. Apa makna ucapan Nabi atau hadis Nabi, Allah melaknati para wanita yang melakukan ziarah kubur, yang menziarahi kuburan? Jawab qala ulama, hadzal haditsu mahmulun ala ma idza kanat ziyaratuhunna lit-ta'did wal buka wan niyahati ala ma jarat bihi 'adatuhunna fa inna mithla hadhihi ziyarah haramun bi khilafi idza salimat min dzalik. Para ulama mengatakan hadis yang mengatakan bahwa Allah melaknati para wanita yang berziarah kubur itu bukan ditujukan kepada semua wanita. Maksudnya bukan ditujukan secara mutlak, akan tetapi hadis tersebut berlaku bagi wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur lalu meronta-ronta, menangis, meratapi di atas kuburan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ini diharamkan. Karena sebagaimana telah diketahui bahwa hati wanita cenderung lebih lembut, lebih mudah tersentuh daripada laki-laki. Maka hadis tersebut yang disebutkan hanya wanita, karena yang biasanya tidak kuat menahan emosi di atas kuburan itu adalah seorang wanita yang mana dikarenakan hatinya lebih lembut, lebih mudah tersentuh. Akan tetapi ketika ziarah kubur tidak diwarnai dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, seperti menangis, meronta-ronta, meratapi si mayit, maka itu tidak masalah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat Allah. Soal yang selanjutnya, ma makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Apa makna ucapan Nabi tidak boleh melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid? Nah, jawab wala ahlul ilmi ma'dal hadithi la tushaddur rihalu ila masjidin minal masajid li fadilatihi illa ila thalathatil masajid allati tudha'afu fiha as-salatu wa illa lazima alla tushaddar rihal ila Arafat wa Mina wa ziyaratil walidain wal arham wa li talabil ilmi wat tijarah wal jihad wa hadha la yaqulu bihi ahadun minal muslimin. Kita memasuki hadis yang sering digunakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak disyariatkan. Artinya jika dilakukan akan menjadi perbuatan bid'ah. Yaitu hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu maksudnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita perhatikan kalimatnya. Di situ Nabi menjelaskan bahwa tidak ada 3 masjid. Ada 3 masjid yang dikecualikan dari perbuatan, dari larangan untuk melakukan perjalanan. Maksudnya Nabi mengatakan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Artinya 3 masjid ini tidak tercakup dalam larangan, atau dalam istilah nahwunya kita kenal dengan mustasna, yaitu sesuatu yang dikecualikan.
Akan tetapi Nabi tidak menyebutkan mustasna minhunya, dikecualikan dari apa. Nah, maka harus ada mustasna minhu yang muqaddar, yang dikira-kirakan. Apakah lafadz yang dikira-kirakan ini adalah mutlak? Kita mengira-kirakan misal lafadz makan yang berarti tempat. Lalu hadis tersebut akan berarti tidak boleh melakukan perjalanan menuju tempat apapun selain 3 masjid. Nah, maka ketika kita memahami seperti ini, tidak boleh melakukan perjalanan kemanapun selain 3 masjid, ini akan sangat salah. Tidak ada yang mengucapkan dan meyakini demikian, karena akan berimbas pada melakukan perjalanan untuk tholabul ilmi, mencari ilmu, itu akhirnya dilarang. Melakukan perjalanan untuk silaturahim itu dilarang. Dan melakukan perjalanan untuk ibadah-ibadah yang lain seperti melakukan ibadah haji menuju tanah Arafah, Mina, dan lain-lain itu dilarang. Maka pemahaman yang mutlak seperti ini, yang memahami tidak boleh melakukan perjalanan kemanapun selain 3 masjid, ini tidak bisa dibenarkan. Zahirul butlan, sangat jelas salahnya. Yang kedua, atau kita mengira-ngirakan lafadz yang tidak disebutkan mustasna minhu tersebut adalah lafadz kubur atau qabrun. Maka makna hadisnya akan menjadi tidak boleh melaksanakan perjalanan menuju kuburan kecuali menuju 3 masjid. Nah, maka kalimat yang seperti ini tidak layak disandarkan kepada Nabi, karena kalimat yang seperti ini tidak runtut, tidak indah, sangat tidak layak dinisbatkan kepada orang yang paling fasih, afsahul bashar, yaitu Nabi. Karena itu sama saja kita mengatakan misalkan kamu jangan makan sayuran kecuali ayam goreng. Lah, itu kalimat antara sayuran dan ayam goreng itu tidak nyambung. Nah, sama halnya ketika kita mengatakan tidak boleh melaksanakan perjalanan menuju kuburan kecuali ke 3 masjid. Masjid dan kuburan itu sudah hal yang berbeda, tidak ada sangkut pautnya. Maka satu-satunya lafadz yang pas menempati posisi mustasna minhu adalah lafadz masjid. Maka makna hadisnya akan berbunyi tidak diperkenankan melakukan perjalanan menuju masjid kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maksudnya tidak diperkenankan melakukan perjalanan menuju masjid lain bagaimana? Hadis ini yang dimaksud adalah tidak ada gunanya melakukan perjalanan ke masjid manapun untuk dengan tujuan mencari fadilah masjid tersebut kecuali 3 masjid. Karena masjid-masjid semua di muka bumi selain 3 masjid tersebut mutasawiyah, sama, derajatnya sama, fadilahnya sama, kecuali 3 masjid tersebut, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, yang mana dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sholat di Masjidil Aqsa afdhalu min mi'ati sholatin, lebih utama dari 100 sholat. Lalu sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 sholat. Dan juga sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat. Nah, ini maksudnya hadis tersebut adalah menerangkan bahwa tidak ada gunanya jauh-jauh melakukan perjalanan menuju masjid untuk mendapatkan fadilah masjid tersebut kecuali 3 masjid yang telah disebutkan tadi. Nah, maka ketika mengatakan ziarah kubur itu tidak disyariatkan, ziarah kubur itu bid'ah, dengan berdalil dengan hadis la tusyaddur rihal illa thalathati masajid, itu sama sekali tidak sinkron, tidak nyambung. Karena hadis itu berbicara tentang masjid, bukan tentang kuburan. Nah, para pemirsa, demikianlah ulasan hukum mengenai ziarah kubur. Sementara sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan pengajian kitab Masail Kasurah Haulahan Niqash wal Jidal pada pertemuan minggu selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.